Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Teddy dan Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini di acara Icon Talks ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan atas izin dan rahmatnya kita bisa hadir bersama pada malam hari ini. Acara ini, acara Icon Talks, adalah acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioners. Kami adalah suatu komunitas para pelaku EFT dan rutin mengadakan Zoom. Sekarang biasanya seminggu sekali, tapi kita sekarang seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, dengan tema-tema menyangkut seluruh dimensi kehidupan. Nah, pada malam hari ini kita diskusi, kita sharing ya terkait dengan dimensi spiritual. Dan rutin ini juga diisi oleh Ustadz Teddy. Temanya sangat-sangat menarik pada hari ini adalah pola penyembuhan, di mana penggabungan antara Al-Quran dan medis. Ini ya Ustadz ya, sangat menarik nih kelihatannya diskusi kita pada malam hari ini. Baik, dan saya silakan juga Ustadz. bersyukur, saya juga bersyukur hostnya Dr. Endah, doa saya terkabulkan. Ya Allah, tolong dong hostnya Dr. Endah. Alhamdulillah, kebetulan saya. Sesuai ya, oke, baik. Ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan sama-sama kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Terlupa salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari semua kita sampaikan, kita ucapkan bersama hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bu Dr. Endah, wabil khusus pada Bapak Edi Iskandar dan tim dari EFT, di mana telah memberikan kesempatan, menyediakan sarananya, hingga insya Allah kita lanjut kajian mengenai ilmu kehidupan. Sudah bertahun-tahun ya, diawali dengan COVID, di awal COVID tahun berapa itu? 2000? Berapa kemarin itu ya? 2010. 2010 ya. 2010 itu kita mulai kajian ada, dan alhamdulillah masih berlangsung. Kenapa? Karena topik yang kita bahas adalah ilmu kehidupan. Karena ilmu kehidupan ini tentu kami berharap ya, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar tahu, tapi setelah tahu kemudian dipahami dan berikutnya dipraktekkan, dipakai pada saat kita menjalani kehidupan, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Nah, judul kali ini sebenarnya terkait juga dengan judul yang sebelumnya yang pernah saya sampaikan minggu lalu ya, tapi saya berhalangan, mendadak ada tugas. Jadi tema pada hari ini adalah pola, apa judulnya Bu? Pola penyembuhan ya. Pola penyembuhan, penggabungan antara Al-Quran dan menggabung Al-Quran dan medis. Nah,
doa saya terkabulkan nih, tolong dong ya Allah, hostnya Bu Dokter Endah gitu kan. Bukannya artinya kayak Agus enggak masalah buat siapa. Tapi tentu kalau bicara medis, sepertinya lebih nyambung dengan Ibu Dokter sebagai bidang memang profesinya. Jadi gini, awalnya 3-4 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah di bulan November 2024 ya, di penghujung tahun tahun lalu, kami kedatangan tamu Bu Dokter. Tamu ini Ya. adalah beliau dokter dan doktor spesialis dari Malaysia dan bidangnya darah. Hmm. Ada kan, bener kan? Dokter tuh dia bukan bukan dokter umum, bukan nggak nyuntik gitu lah istilahnya, tapi dia bidangnya adalah spesialis darah. Dokter dan dokter dari tamu dari Malaysia, kami manggilnya Pak Datu. Kan tanda kehormatan seperti itu ya, kami menyebutnya Pak Mhm. Datu. Oke, beliau datang dengan menawarkan produk. Soalnya seperti itu. Menawarkan produk alat kesehatan. Ada yang Oke. berupa kaki, ada yang berupa legging, top, topi gitu ya. Kemudian kaos. eh, dan tujuannya adalah semuanya mengarah ke kesehatan. Dan pembuktiannya cukup luar biasa buat kami orang awam. Mungkin buat dokter sudah tahu. Jadi metodenya seperti ini. Ada namanya live blood analysis. Bu dokter pernah dengar live blood analysis? Belum. Belum. Jadi darah kita diambil, kemudian ditaruh di kaca medianya dan dilihat di mikroskop, terlihat tuh di Ah, screen-nya gambaran kondisi kita darah saat tersebut. Saat ya. itu juga. Ada Menggumpal yang apa tidak gitu ya? betul. Kalau ada kolesterol kelihatanlah bulat-bulat gitu Hmm. kan. Kemudian kalau ada ini angin misalkan gitu kan, ada juga gambarnya. Bukan ada lemak, ada lagi bentuknya macam-macam. Nah, kalau darah yang normal itu ibaratnya kayak kecebong. Betul ya dokter ya? Lari gitu, jalan gitu dia. Nah, pada saat kita dites, ya, saya mau ada berapa lah gitu kan, kondisi ya namanya kita makan suka-sukanya aja kan. Wah, ternyata darah kita mengental, padat gitu kan. Ada yang bergerak tapi sedikit, bahkan ada yang lebih parah lagi semua diam. Benar-benar berat pelan benar dan menggumpal. Artinya apa? Kondisi darahnya kurang baik. Karena menurut beliau, darah yang baik itu adalah yang lancar bergeraknya. Ah, Kayak istilahnya kayak berudu, kayak kecebong lah katanya gitu ya. Oke. Kemudian eh, setelah diambil darah, kelihatan kan masing-masing ada yang menggumpal dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang sudah diambil darahnya ini kemudian dipakaikan alat. Waktu itu apa ya? Oh, kaos kaki. Kaos kaki hanya ditempel di tangan, ya, ditempel di tangan. Kira-kira 5 menit, nggak nyampe 5 menit, 2 atau 3 menit. Setelah itu diambil lagi darahnya, dicoblos lagi, dilihat lagi di mikroskop, dan ternyata bergerak lebih baik ketimbang sebelumnya. Jadi mulai mulai mencar lah gitu kan. Mulai ada mhm. kelihatannya nggak menggumpal lagi. Oke, wah berarti ini alatnya cakep gitu ya. Oh ya bagus kata Pak Antono tuh guru kami juga hadir di situ menyaksikan. Nah, wah ternyata memang efeknya ada. Alat tersebut ternyata begitu hanya dipakai hanya beberapa hitungan menit lah. Ternyata memang merubah kondisi darah kita setelah dipakaikan, nggak dipakaikan, dipegang alat tersebut, dipegangkan kaos kaki waktu itu ya. Oke, berikutnya Pak Guru bilang, boleh nggak pakai cara saya? Ya, katanya, Datuk, boleh nggak pakai cara saya? Oh, Pak Antono ingin pakai cara apa? Nah, saya punya 2 cara, kata Pak Guru. Oke, coba dihadirkan yang lain, kemudian dicek darahnya. Oh, benar menggumpal. Ya, artinya nggak lancar lah peredaran darahnya setelah lihat di mikroskop. Sekarang, yuk, sekarang pakai cara saya, kata Pak Guru. Jadi Pak Guru, saya akan ini kan, gini, ke yang bersangkutan, ya, yang tadi. Berikutnya, diambil lagi darahnya. Ternyata beda, persis sama, bahkan sedikit lebih baik ketimbang
alat yang tadi ditempel kaos kaki tadi lah gitu, tempel alatnya si Pak Datuk. Wah, dia kaget. Apa kata beliau? Seumur hidup baru sekali ini saya melihat nggak disentuh bisa berubah katanya. Nggak pakai alat bisa berubah. Langsung manggil Pak Guru apa? Tuan Guru katanya. Tuan Guru Antono langsung berubah panggilannya. Kok bisa seperti ini? Oke, yang saya pakai adalah Nur Al-Quran. Kata Pak Guru seperti itu ya. Oke, sekarang boleh nggak cara kedua? Katanya. Yang saya coba akan buktikan, kata Pak Guru. Oh, silakan Tuan Guru, katanya. Dipanggil lagi yang lain, yang tadi dicek lagi darahnya. Oke, dicek darahnya dengan yang masih yang sama tadi yang disinari. Oh, memang bergerak tapi masih pelan. Nah, sekarang berikutnya Pak Guru lakukan apa? Pak Guru berdoa. Selesai, ambil lagi darahnya, cek lagi. Ternyata lebih lancar bergerak. Itu apa membuktikan? Bahwa memang doa itu memang berkhasiat. Doa itu memang manjur gitu loh. Doa itu memang ada efeknya. Doa itu memang Allah membalas apa yang kita minta. Wah, kaget semua di sana. Nah, artinya apa di sini? Tentu, selain metode-metode kesehatan yang ada satu lagi yang mungkin selama ini kita lupakan. Kita sudah tahu, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman untuk seluruh manusia, menjadi petunjuk dan berkah bagi orang yang meyakini. Petunjuk apa? Petunjuk bagaimana supaya menyembuhkan penyakit. Nah, petunjuk pada saat kita menjalani permasalahan hidup. Salah satunya kondisi pada saat kita sedang tidak sehat atau sakit. Oh, berarti doa pun berpengaruh ke sana. Oke, itu yang kedua. Ya, tadinya kami berpikir ya Pak Guru aja yang doa, tentu beda dengan kita kan gitu ya Bu Dokter ya. Nah, pada kondisi selang kalau nggak salah 2-3 minggu berikutnya, kami mengadakan musyawarah nasional Munas seluruh keluarga besar Ridha Allah di Semarang. Nah, waktu itu Pak Datuk diundang dan kebetulan dia juga pas datang ke Indonesia, hadir di Munas tersebut, di pertemuan tersebut, dan dicoba lagi alat tersebut. Nah, cobanya seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu adalah Pak Guru yang berdoa, sekarang Pak Guru bilang gini, coba kita tes. Saya nggak berdoa, kita cek. Silahkan yang hadir di sini, jamaah silahkan berdoa, kita lihat ada nggak bedanya. Berpengaruh nggak doa kita atas kualitas darah. Dibuktikan lagi sekali lagi. Cek. Membeku, betul, menggumpal. Kemudian tenang sunyak, ayo semua doa. Selesai doa, apa yang terjadi? Ternyata darahnya mencair dan jauh lebih baik ketimbang kondisi sebelumnya. Nah, kemudian bertanyalah Pak Datu pada saat tersebut ya, Pak Guru, kenapa kok waktu Bapak sinari dengan Nur Al-Quran, ternyata hasilnya lebih baik ya, hasilnya lebih baik pada saat doa. Memang membaik, tapi pada saat Pak Guru berdoa, itu hasilnya jauh lebih baik. Pak Guru menjelaskan, pada saat saya menggunakan Nur Al-Quran, itu sama di situ belum sepenuhnya ada peran Allah. Tapi begitu saya bergantung berdoa hanya pada Allah, berarti Allah di situ yang memang benar-benar 100% ada dalam kondisi tersebut. Kan doa kita minta, serah Allah, ya Allah, berilah kesehatan, ya Allah, lancarkanlah, misalkan seperti itu. Berarti sepenuhnya ada peran Allah di situ. Nah, untuk itu, Pak Guru mulai berpikir, oh ini sudah saatnya dari keluarga besar Ridha Allah, pengajar Ridha Allah ini, ayo kita mulai masuk ke dunia kesehatan. Sebelumnya, pengalaman Pak Guru Antono sudah 30 tahun, Bu Dokter, mengobati pasien bermacam-macam lah, mulai dari yang medis sampai yang non-medis. Non-medis itu apa artinya? Dicek sama dokter, nggak ada apa-apanya, tapi perutnya kembung misalkan. Dia kemudian bawaannya muntah-muntah dan lain-lain lah yang aneh-aneh ya. Nah, itu Pak Guru selama ini teknisnya apa?
kenal juga belum ketemu, misalkan gitu kan, by phone lagi, ada sih yang datang, tapi sebagian besar kan by phone. Kok bisa sembuh? Kanker stadium 4, leukemia lagi, yang miom, yang bermacam-macam lah, itu yang medisnya. Nah, dengan kondisi tadi, berarti ada satu hal yang, satu metode yang baiknya coba mulai kita edukasi, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kenapa? Kondisi saat ini aman-aman saja masalah kesehatan atau mengkhawatirkan, Bu Dokter? Ayo, banyak anak kecil yang cuci darah kan? Ya, Berbagai macam, iya kan? mengkhawatirkan. Mengkhawatir banget, banget mengkhawatirkan. Belum lagi pengaruh gadget kan, bermain ya, handphone berlebihan, pola makannya yang nggak benar, minuman yang serba apa Ya, instan, makan semuanya hal-hal manis-manis. seperti ini. Nah, yang manis-manis, dokter pasti tahu banget. Kondisi saat ini sebenarnya kan nggak aman-aman aja masalah kesehatan kan, Ya, betul? betul. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang kemampuan Indonesia untuk mengolah kesehatannya masih terbatas kan? Jujur aja lah. Mhm. Betul? Nah, berarti harus ada satu lagi. Ayo, kita ambil peluang, kita ambil kesempatan saat ini untuk ayo kita berbagi, kita berharap semoga metode yang kita sampaikan ini bisa teredukasi, kemudian bisa membantu masyarakat Indonesia khususnya. Nah, pada saat di Jogja tempo hari, sekarang Pak Jogja saya lupa ya, UIIO di Jogja. Pak Guru menyampaikan, ingat Pak Guru ini kan insinyur loh, guru saya itu Pak Antono insinyur, Bu. Beliau menyampaikan metode ini di hadapan di mata kuliah kedokteran. Nah, unik kan? Yang hadisan adalah calon-calon dokter plus ada dokter pembimbingnya juga. Dan mereka membenarkan apa yang nanti saya sampaikan. Diagramnya saya sampaikan. Tak terbantahkan. Bahkan di salah satu kondisi ada yang ingin melanjutkan ambil S2 atau S3 kalau nggak salah ya. Untuk tesisnya dia pakai metode ini. Nah, untuk itu yang hadir di sini ada yang praktisi kesehatan, ada Bu Dokter Endah. Ada yang terapis, betul kan? Ada yang mungkin sedang kurang sehat, sedang sakit, atau ada juga yang nanti mungkin akan sakit, betul? Ada 4 kondisi ini kan? Ya, Nah, kami berharap metode ini, diagram yang tadi saya akan sampaikan, sekiranya ini dipraktekkan, dan memang sudah terbukti. Jadi sekarang ini saya cerita sedikit, setelah tindak lanjut dari metode ini, menggabungkan antara Al-Quran dan medis, dari Majelis Ridha Allah, keluarga besar Ridha Allah, ya, keluarga besar pengajar Ridha Allah, membuat namanya Rumah Sehat Ridha Allah Seikhlasnya. Rumah Sehat Ridha Allah Seikhlasnya. Nah, kami praktekkan apa yang Pak Guru ajarkan, nanti saya jelaskan. Alhamdulillah, Bu. Benar-benar luar biasa hasilnya. Yang tadinya tremor, datang-datang udah dia bertahun-tahun bergerak-gerak. Begitu kami terapi, ya, berhenti, normal. Dia pun kaget, senang. Oke. Tapi kemudian kita lihat nanti, ya. Kondisi yang lain juga, ada beberapa sakit yang selama ini menaun, bahkan ada yang berbulan-bulan, ada yang baru hitungan minggu, alhamdulillah membaik. Kenapa bisa seperti itu? Yuk kita bahas sekarang. Padahal jujur, dari Majelis Ridha Allah, dari keluarga besar Ridha Allah, itu boleh dibilang yang berlatar belakang medis nggak ada. Jamaah kami ada salah satu dokter spesialis, tapi dia hanya sebagai istilahnya apa ya, pembimbing lah, nggak terjun langsung. Nah, dilihat di latar belakang, kok berani-beraninya, kok ya bisa sembuh gitu loh. Kan selama ini yang namanya penyembuhan itu kan identik dengan kalau nggak medis, kalau nggak terapis kan gitu ya Bu ya. Kalau nggak dengan obat-obatan dari dokter atau dengan obat-obatan herbal kan gitu. Atau bisa ya, juga dengan tindakan entah bekam, entah pasdu dan lain-lainnya. Atau akupuntur. Nah kita lihat sekarang. Apa metode, seperti apa yang dilakukan
yang diajarkan oleh Pak Guru, yang dibuatkan diagram, kemudian kami praktekkan di rumah, sehat ridha Allah seikhlasnya. Saya share diagram. Coba di-unmute dulu Bu, kecuali Bu ini, biar agak tenang. Di-mute all dulu Bu. Nah, kecuali Bu Dokter bisa dibuka. Sinyalnya putus-putus. Coba dimatikan dulu. Yang tadi suaranya berisik. Oke? Nah, pola sehat, ya, rumah sehat, ridha Allah seikhlasnya. Menggabungkan Al-Quran dan medis. Kelihatan ya Bu Dokter ya? Baca ya. Menggabungkan Al-Quran dan medis. Kita lihat. Di Kecil sini banget sih, ada, Ustaz. nggak apa-apa, saya kecil dulu, nanti baru saya perbesar. Ada 10 langkah Oke, dulu ya. ya, 1 sampai 10 kelihatan kan? 1 ya, sampai 10. Oke, ya. kita buka satu persatu. Kita buka satu persatu. Yang pertama apa? Nah, 1. Silakan Bu, dibaca Bu, Dokter. Sakit dari Allah Hmm, dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Oke, Surat Surat Yunus Yunus ayat ayat 107. 107. Musibah, bencana datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Pernah saya bahas juga ayat ini kan? Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ada yang bilang seperti ini, karena saya makan sembarangan, maka saya sakit. Pertanyaannya, kalau Allah tidak mengizinkan, dia kan nggak akan sakit. Demikian juga sebaliknya, walaupun dia sudah pontang-panting kesalahan di berobat, kalau Allah nggak menyembuhkan, sembuh nggak dia? Ya, berarti kalaupun kita lihat di sini ya, berarti kita yakinkan sakit dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Itu pertama dulu. Yakinkan itu bahwa sakit ini datang dari Allah, penyebabnya mungkin kita, tapi ini sudah atas izin Allah, atas ketetapan Allah, dan hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Pertama itu. Ustadz, Ustadz mohon maaf kok Ya, off kamera, Ustadz. off kamera. Waduh, Ustadznya off kamera. coba. Kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan. Tulisannya kelihatan. Cuma Yang Ustadznya sendiri off kamera. oh sebentar, sebentar. Kenapa gitu ya? Udah nggak apa-apa lah. Yang penting ya suara saya ada ya. Ya, Oke, yang kedua, ya kayak yang pertama itu ya, yakinkan bahwa sakit itu datang dari Allah dan hanya ditebelin loh, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Satu. Lanjut. Yang kedua, Bu Dokter. sakit diterima dan disyukuri. Hmm, Tidak bisa Oke, menolak kejadian yang sudah terjadi. oke. Sesuatu yang sudah terjadi, termasuk kondisi sakit saat ini, itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah Sakit terjadi? saat ini. Sesuatu yang sudah terjadi bisa ditolak? Tidak. Kalau tidak bisa ditolak, mau tidak mau, suka tidak suka, berarti harus Terima. diterima. Pasangan kayak gitu kan, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nggak bisa ditolak, berarti harus diterima. Karena ini sudah terjadi, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, saya terima ya kondisi. Secara umum, pada saat orang yang sakit, dia kondisinya menerima keadaan dia atau dia mengeluh secara umum. Mengeluh kan? Mengeluh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok malah tambah parah? Kenapa kok udah berapa sama sini? Ini dia. Jadi langkah kedua adalah terima dulu. Kenapa terima? Ini sudah terjadi. Sesuatu sudah jadi nggak bisa ditolak. Poin yang kedua, kenapa harus diterima? Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah.
pada saat Allah mengizinkan itu terjadi, maksud Allah itu baik atau buruk? Baik, Sempurna atau ngawur? sempurna. Karena sempurna dan pasti maksud Allah itu baik, walaupun kita belum tahu baik yang di mana. Yang wajar diterima apa ditolak? Diterima. Diterima. Kenapa? Kan ini adalah yang terbaik buat saya. Itu dulu, nanti kita jelaskan kenapa harus diterima. Ya, karena ini sudah atas izin Allah, dan Allah yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan surat 4 ayat 40, Allah nggak akan menzolimi sebesar zarah pun. Allah nggak akan bikin susah sedikit apapun buat kita. Berarti kejadian sakit ini pasti maksud Allah itu baik. Karena pasti maksud Allah baik, berarti diterima dan disyukuri. Terima kasih ya Allah, ini kondisi terbaik buat saya. Nanti syukuri, kita berjelas lagi. Itu yang kedua. Terima, bersyukur. Saya terima ya Allah, pasti maksudmu baik dan kondisi sakit. Alhamdulillah. Baik. Nanti kita jelaskan kenapa harus alhamdulillah. Yang ketiga, silakan Bu Dokter. Berdoa, mohon Allah memberi pertolongan. Jadi hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Oke. Kenapa harus berdoa? Kenapa kita minta pertolongan sama Allah? Ayo, kenapa Bu Dokter? Kita Karena diwajibkan untuk berdoa. hanya Allah yang mampu menyembuhkan, balik ke atas. Lihat itu. Eh, Betul kan? Karena hanya ya, Allah yang bisa menyembuhkan. Ya, ya kita minta tolong sama Allah. Jadi berdoa itu adalah kenapa? Karena memang hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Betul yang Bu Dokter bilang tadi, Allah perintahkan kita berdoa. Tapi ada satu lagi yang lebih penting. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan, ya kita minta tolong dong sama Allah. Berdoa, mohon agar Allah memberi pertolongan. Kenapa harus berdoa dulu? Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Oke, yang ketiga. Yang keempat, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan, kemudian kita berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan saya. Supaya Allah menolong, tentu kita harus penuhi syarat Allah menolong. Kajian sebelumnya, Bu Dokter, apa syarat Allah menolong? Al-Baqarah 45. Nomor 4 adalah tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu bunyi ayat. Berarti langkah yang keempat adalah setelah kita berdoa, kita tingkatkan sabar dan sholat. Kenapa? Karena syarat Allah menolong adalah kita tingkatkan sabar, kita tingkatkan sholat. Selama ini kita terjebak ke permasalahannya, terjebak ke sakitnya, sibuk sana sini cari alternatif, cari berobat, cari dokter dan lain-lainnya, bahkan sampai ke luar negeri. Kita lupa bahwa yang bisa menyembuhkan kita hanya Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan, berarti kita minta tolong sama Allah. Karena kita minta tolong sama Allah, pantaskan diri kita ditolong Allah. Penuhi syarat Allah menolong. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Yuk kita bahas di sini. Kenapa tingkatkan sabar dan tingkatkan, kenapa bukan menjalani dengan sabar dan sholat? Ayo Bu Dokter. Kenapa bahasanya tingkatkan sabar dan tingkatkan sholat? Bukan menjalani dengan sabar dan sholat. Kan tingkatkan di sini ininya, perintahnya. Ayo, kenapa tingkatkan sabar dan sholat? hmm, Kan kita udah artinya, menjalani sabar. Ayo, coba sekarang. ya, Bu Dokter udah sholat? Udah. Sabar? ya, Iya. Selama ini kita sudah menjalani sabar. Tapi perintah Allah tingkatkan. Tingkatkan sabarnya, tingkatkan sholatnya. Kan masing-masing beda-beda kondisinya nih. Yang tadi, yang satu, level kita anggap angka lah. Mungkin level sabarnya di level 2 gitu ya. Berarti harus tingkatkan lagi kan, masuk ke level 3. Oh, level 3 masuk ke level 4. Kita tahu kondisi masing-masing. Oh, kita udah sabar kok. Oh, berarti Allah mintanya lebih sabar lagi. Perbaiki lagi sabar. Nanti kita bahas sabar dan sholat.
Sholat, semua sudah sholat di sini. Tapi kondisi kita masing-masing beda-beda kan? Ada yang sudah sholat tapi masih bolong-bolong. Berarti ditingkatkan, jangan ada yang bolong-bolong lagi. Alhamdulillah, sudah sholat nggak ada bolong-bolong, tapi masih nunda-nunda. Tanggung, bentar lagi juga selesai kerjaan. Zuhur waktunya panjang, lewat rest area. Keburu kok sholat di rumah. Nah, Allah perintahkan apa? Tingkatkan. Berarti mulai sekarang tidak ada lagi alasan menunda-nunda sholat. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah 5 waktu. Sudah nggak nunda-nunda. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat masih pikirannya jalan-jalan? Nah, tingkatkan lagi supaya bisa fokus. Metode sholat sudah ada. Silakan dibuka di rekaman di EFT ini. Berarti tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Bukan menjalani dengan sabar. Karena selama ini kita udah sabar kok. Kita sudah sholat kok. Perintah Allah apa? Tingkatkan. Lantas, begitu kita tingkatkan sabar, tingkatkan sholat, pasrah, diam. Enggak, masuk poin kelima. Poin kelima apa Bu Dokter? Silakan dibaca. Berusaha mencari obat ke dokter, rumah sakit, atau rumah sehat ridha Allah seikhlasnya. Nah, sambil memperbaiki sabar, perbaiki kualitas sholat kita, baru ikhtiar, enggak pasrah, bukannya diam. Oke. Surat 8 ayat 53. Dan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum untuk kaum itu tidak mengubah sikapnya. Ikhtiar di sini. Yuk kita lihat. Selama ini secara umum poin 1 sampai 4 kita lewatkan. Tiba-tiba kita langsung masuk ke poin 5. Sibuk mencari dokter, sibuk cari rumah sakit, sibuk cari bagaimana supaya sembuh. Hilang nih 1, 2, 3, 4-nya. Oke, mulai sekarang ayo. Kami berharap baik Bu Dokter maupun yang terkait di sini bisa terapis atau yang sedang sakit atau yang mungkin nanti akan sakit, poinnya 1, 2, 3, 4 dilakukan dulu. Berikutnya, sampai poin keempat, baru masuk ikhtiar. Berusaha mencari obat, entah ke dokter, entah ke rumah sakit, atau dengan teknik EFT dan lain-lainnya. Oke. Setelah masuk poin 5, langsung sembuh nggak? Enggak, ya kan? Tuh. Kenapa? Kita ya tahulah, Allah akan melihat lagi kan, apa dasarnya? Surat 10 ayat 09. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Lantas kita apa caranya? Mengulang-ulangi, meningkatkan sabar, tingkatkan lagi sholatnya. Surat Yunus ayat 109. Kita ulang lagi, mengulang-ulang meningkatkan, kita tingkatkan lagi sabar kita, perbaiki sholat kita, itu lakukan lagi. Nah, itu kita lakukan sampai kapan? Poin ke-7? Lakukan sampai sembuh. Perbaiki sabar, perbaiki sholat, cari lagi dokternya, pakai lagi metodenya, terserah, apapun terserah. Ingat, 1 sampai 4 itulah penentunya. Yang poin 5, itu hanya sarana. Sarana itu akan Allah berikan setelah surat Yunus 109. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Berarti sabarnya menurut kita atau menurut hitungan Allah, menurut takaran Allah? Yuk, sabarnya menurut kita atau menurut Allah harusnya? Baru Allah kasih petunjuk. Allah. Menurut Allah. Sering kita bilang kurang sabar apa saya? Padahal di sini Allah sampaikan dan bersabarlah hingga Allah memberikan petunjuk. Berarti kita bersabar, perbaiki sholat sampai Allah memberikan petunjuk. Ini rumah sakitnya, ini terapisnya mungkin didatangkan, Allah dah hadirkan. Oh ini herbalnya, oh ini mungkin obatnya. Jadi itu hanya sebagai sarana. Obat, dokter, dan lain itu hanya sebagai sarana Allah untuk menolong, untuk menyembuhkan. Kenapa? Sabarnya Allah sudah lihat cukup, sholatnya memang sudah benar.
Nah, dilakukan sampai kapan? Sampai sembuh. Nomor 8 apa, Bu? Dokter, silakan dibaca. Poin yang ke-8. Berprasangkalah bahwa sembuh itu insya Allah mudah, karena manusia dan Allah sama-sama senang kalau kita sehat. Hmm. Dan sehat dari Nah, Allah, jadi nah, Allah bersama prasangka hambanya. oke, oke, ini kita tutup dulu share-nya ya biar kamera saya kelihatan. Mana ya alatnya? Sebentar, medianya apa ya? Oh, ini aja deh. Oke, kita buktikan ya tadi kan berprasangka baiklah kepada Allah bahwa sembuh itu, sehat itu mudah. Oke, kita buktikan sekarang. Ini misalkan sakit, misalkan sembuh ya. Ini obatnya lah, taruhlah gitulah. Obatnya kah atau tindakannya, apa bentuknya. Ini faktor yang untuk menyembuhkan. Si fulan sakit, kalau pakai ini sembuh. Itu dulu ya. Ini contoh aja. Oke, sekarang pertanyaannya. Manusia, kita sendiri yang kita di sini ingin lebih senang sehat atau lebih senang sakit? Sehat lah dok. Ayo, Bu Dokter. Sehat. Lebih sehat, Pasti lebih sehat kan? senang saya. Ya, Nah, tapi ada yang aneh. Ini pengalaman nyata. Pada saat eh, berapa waktu yang lalu, istrinya Pak Guru, ibu guru kami Bu Nuryati sakit. Dan pas di sebelah, ya karena berdua ya, di sebelahnya itu ada seorang ibu-ibu yang kondisi sakit parah. Ditanya oleh Pak Guru begini, Bu, ibu ingin sehat atau senang sakit? Oh, saya senang sakit, Pak. Kenapa? Sakit menggugurkan dosa. Kan gitu ya. Ya udah, kalau mau sakit ngapain ke rumah sakit? Ngapain datang ke sini kalau mau senang sakit? Di rumah aja sudah nikmati sakitnya. Kediam dia, Bu. Pola-pola pikir gini kan ada di kita kan? Benar nggak? Jujur aja, memang manusia itu pasti ingin sehat. Nggak ada yang satupun ingin sakit. Tuh, ya berarti poin pertama adalah manusia ingin sehat. Yang kedua, Allah itu ingin kita sakit atau ingin kita sehat sebenarnya? Allah ingin kita sehat atau ingin sakit? sehat, Apa buktinya? Diatur kan? Berhentilah makan sebelum kenyang. kenyang. Kasih ruang. Betul kan? Istirahatlah, cukupkanlah, jangan dipaksakan. Kalau lelah sekalipun, ngantuk-ngantuknya tidur dulu, baru sholat. Lagi ngantuk banget, nggak usah baca Al-Quran lu. Tidur, istirahat sejenak, baru lanjutkan ibadahnya kan gitu. Berarti poinnya adalah Allah pun ingin kita sehat. Pakai pun ya. Allah pun ingin kita sehat. Berarti sehat itu mudah atau sulit harusnya? Oke, saya Mudah ulang ya lagi. Ustaz. Manusia ingin sehat. Sehat yang bikin yang bikin sehat itu apa? Hanya Allah kan? Kesehatan hanya datang Ya, dari Allah. Bahkan Allah pun ingin manusia itu sehat. Berarti sehat itu harusnya mudah atau sulit? Sembuh itu mudah atau sulit harusnya? mudah ya. Mudah, kecuali kita ingin sembuh, kita ingin sehat, Allah nggak mau. Ah, itu baru sulit tuh. Kan jelas di sini, kita ingin sehat, saya ingin sembuh. Sembuh itu datang dari Allah. Allah pun, pakai pun ya, ingin manusia itu sehat. Kan kita diatur dalam Islam ini. Makannya nggak boleh pakai daging babi, kemudian makanlah jangan sampai terlampau kenyang, sisakan sepertiganya untuk air dan lain-lainnya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Gitu. Bahkan diajarkan juga kalau sebelum makan garam dulu kan cicipi, hati jangan garam. Semua itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu diperintahkan sama Allah. Berarti Allah pun ingin kita sehat. Harusnya sembuh atau sehat itu mudah atau sulit? Harusnya Mudah. mudah. Saya ulang sekali lagi.
Kita ingin sehat, kita ingin sembuh. Sehat atau sembuh itu hanya datang dari Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita, hanya Allah bisa bikin kita sehat. Berikutnya, statementnya adalah Allah pun ingin kita sehat. Berarti sehat atau sembuh itu harusnya mudah atau sulit? Mudah, mudah. Lantas kenapa sulit? Ah, ini kita simulasi sikat sekarang. Saya mewakili Allah, ya, bukan saya Allah ya. Kita contoh, kita mewakili Allah. Ini adalah sembuh, media untuk sembuh, entah dokter, entah apapun bentuknya. Dengan dapatnya ini, maka misalkan Bu Dokter lagi sakit, maka Bu Dokter jadi sehat. Pertanyaannya, simulasi kita. Allah memberikannya dengan cepat atau lambat? Yuk, statement Variasi. tadi, kok variasi? Kan Allah ingin sembuh. Allah kan Oh, ingin manusia itu sehat. Allah ingin loh. Cepat atau lambat? cepat. Cepat, karena Allah ingin. Kecuali Allah nggak ingin. Allah segan-segan. Enggak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Berarti pada saat ada sakit, Allah ingin cepat manusia itu sembuh kan? Ingin segera sembuh kan? Oke, Allah ingin manusia segera sembuh, cepat sembuh. Ibu Endah misalkan, Bu Dokter sedang sakit. Bu Dokter, kita contoh aja ya. Bu Dokter sedang sakit. Ingin cepat sembuh atau ingin lama sembuhnya? Cepat sembuh. Ingin cepat sembuh. Berarti ngambil ini cepat atau lambat? Cepat. Nah, oke, kita simulasikan sekarang. Saya kasih ke ini. Ibu gimana? Ambil kan? Coba, ibu seorang ngambil. Yep. Oke. Masih pelan. Ibu ngambil gimana? Makin lama? Ah, bahkan kalau perlu apa? Direbut kan? Ibu dokter, kenapa? Ini buat sembuh loh. Ini yang terjadi selama ini. Kenapa sembuh itu sulit? Allah udah ngasih. Respon kita apa? Nggak terima kan? Ngeluh, kecewa, sedih itu bentuk nerima atau nggak nerima? Itu dia. Di situ hijabnya. Di situ penghambatnya. Makanya awal tadi adalah, jelas kan? Datang dari Allah, minta tolong sama Allah, doa sama Allah, perbaiki sabar sholat. Saya terima ya Allah. Innallaha masabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya terima, harus kan cepat ngambilnya. Lama, boro-boro diterima, direbut. Enggak, saya enggak terima kok. Apa bentuknya? Dia kecewa, dia kesel, dia marah. Makanya ini enggak dapat. Kesembuhan itu enggak didapat. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena poin 1 sampai 4-nya enggak dilakukan. Kita buka lagi diagramnya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Apa benar poin 1 sampai 4 ini jarang kita lakukan? Kita masuk langsung ke poin tadi kan? 5 ya? Iya. 9. Oke, bentar. Nah, kita lihat sini. 1, 2, 3, dan 4 ini kan jarang kita lakukan. Nggak kita sadari kan bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Apa ciri-cirinya? Panik, langsung cari dokter, cari alternatifnya, cari herbal. Ini pun. Yang kedua, dia nggak nerima kondisi, boro-boro bersyukur. Kan aneh, masa kok sakit bersyukur? Bahkan gitu kan? Kita lihat sekarang, kenapa harus bersyukur? Nah, masuk kita ke poin berikutnya, nomor 9. Oke, apa doa Bu? Berdoa mohon sembuh. Nah, berdoa mohon sembuh. Kenapa harus berdoa mohon sembuh? Surat Yasin ayat 83. Seluruh kejadian yang ada adalah wewenang Allah. Untuk berikutnya berarti kita mohon kepada Allah agar beri kesembuhan. Yang ke-10. Bersyukur, sakit karena bahagia dunia dan akhirat. Sakit Sakit sarana, sarana. sakit sarana bahagia dunia dan Ah, akhirat. sakit kenapa sarana bahagia dunia akhirat? Kita Al-Baqarah 153. Innallaha mahasobirin.
Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati apa yang sudah Allah tetapkan. Orang yang menerima apa yang sudah Allah izinkan. Ketetapan Allah, izin Allah, si fulan sakit. Barang siapa yang menerima kondisi tersebut, saya terima ya Allah, pasti maksud bahwa innallaha maha sabirin. Pengen nggak beserta Allah? Pasti semuanya Ya, ingin beserta Allah. Nah, berikutnya. Semua kita yang hadir di sini ingin masuk surga kan? Syarat masuk surga apa? Lebih banyak mana? Pahala dengan dosa? pahala. Harus lebih banyak pahala ketimbang dosanya. Kita lihat sekarang. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Kebaikan kita lakukan, ya, pahala kita dapat. Sengaja nggak disengaja setiap hari, mungkin ada perbuatan yang tidak baik kita lakukan. Dosa pun kita dapat. Maha baiknya Allah. Allah tahu nih, si fulan ingin masuk surga. Allah pun ingin kita masuk surga. Apa buktinya? Allah menyiapkan sarana untuk masuk surga apa? Al-Quran. Pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Nah, umat Islam di akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Allah kasih kesempatan yang namanya dapat pahala tanpa batas. Apa kegiatannya? Sholat ada hitungannya. Sedekah ada hitungannya. Kita lihat sekarang. Surat 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Ya, silakan dibaca, Bu Dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. 6.600 lebih ayat yang ada di Al-Quran. Tidak ada satupun yang ganjarannya, pahalanya banyak banget tanpa ada batas. Kecuali bersabar. Allah tegaskan di sini. Hanya itu kan gak ada pilihan kan? Berarti satu-satunya. Kegiatan yang Allah akan sempurnakan pahalanya apa? Bersabar. Sarana untuk bersabar itu apa? Sehat atau sakit? Sakit. Ayo. Berarti pada saat Allah memberikan penyakit kepada seseorang, di situ sebenarnya Allah maksa dia untuk masuk surga. Dikasih kesempatan, dikasih sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang enggak kita sama-sama kita sia-siakan. Apa ciri-ciri menyanyiakannya? Mengeluh, kesel, kecewa. Ini yang terjadi. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksudkan, kita nggak paham. Ayo, Al-Quran itu ada pedoman dan petunjuk apapun kegiatan kita, di situ ada solusinya. Ingat, apapun permasalahannya, kalau Allah menolong, selesaikan, termasuk sakit. Syaratnya apa? Sabar dan sholat. Berikutnya, kenapa harus bersyukur kondisi sedang sakit? Sakit itu adalah sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas, untuk masuk surga. Harusnya pada saat sakitnya nggak sembuh-sembuh, dia senang atau sedih? Dapat pahala Senang. tanpa batas loh. Sarananya makin ada. Ini yang nggak kita manfaatkan. Saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Baru masuk innallaha masobirin. Allah beserta orang yang sabar. Kalau Allah beserta, Allah tinggal diam atau bikin sembuh? Allah beserta loh. Penuhi syarat Allah menolong. Pantaskan kita ditolong Allah. Bagaimana caranya? Tingkatkan sabar. Saya sudah sabar, tingkatkan lagi. Saya sudah sholat, tingkatkan lagi. Saya sudah sholat wajib, tambah dengan sholat-sholat sunnah. Saya sudah sholat ke 5 waktu, nggak nunda-nunda. Sudah fokus atau belum? Atau masih bisa jalan-jalan?
Sudah khusyuk nggak? Udah mulai pakai rasa nggak? Sikap hormat nggak pada saat menyampaikan? Masih udah sesuai dengan rukun sahnya sholat nggak? Apakah sudah tumak ninah kah sholatnya? Atau masih cepat-cepat? Ke situ arahnya. Penuhi, lakukan 10 poin tadi. Kemudian, kenapa harus kemudian kita eh, mengucapkan Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Kita buka ya surat An-Insyirah. Kenapa harus pakai Alhamdulillah? Orang sakit kok bilang Alhamdulillah. Kita lihat di sini. Apa yang Allah sampaikan? Surat Al-Insyirah. Ayat 5 dan 6. Silakan Bu Dokter. Oke, terus ya, silakan Bu Dokter. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, yakinkan sesakit apapun ya, sesulit apapun masalah kita, pasti ada solusinya. Sesakit apapun, seberat apapun masalahannya, pasti ada obatnya, pasti ada solusinya. Berikutnya kita lihat sekarang. Surat 14 ayat 7. Ya, itu tadi ya. Maha baiknya Allah. Pada saat memberikan satu sakit, pasti ada solusinya, pasti ada obatnya. Kenapa? Kalau nggak dikasih obatnya, Allah zalim dong. Bahkan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. 4 ayat 40. Allah nggak akan menzalimi sebesar roh pun. Nggak akan bikin kita sulit sedikit pun. Nah, gitu. Hati-hati surat ini. 14 ayat 7. Ini dia. Silakan. Ayat 7 ya Ustaz. Ya, ayat 7-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Oke. Berdasarkan surat Ibrahim ayat 7. Ada berapa golongan manusia di sini, Bu? Ada berapa kelompok manusia? 2. Kalau bersyukur, kelompok pertama, Allah akan kasih nikmat. Nikmat. Yang kedua, bagi yang tidak Mengingkari bersyukur, apa kata Allah? Apa firman Allah? azabku sangat berat. Pasti. Sebelum azab apa? Pasti di situ lihat tuh. Maka pasti azabku sangat berat. Pasti itu apa? Nggak mungkin nggak kan? Hanya ada 2 kelompok manusia di sini. 2 golongan manusia. Kalau dia bersyukur, Allah kasih nikmat. Kalau dia tidak bersyukur, azab. Dia mengeluh. Dia kecewa. Dia kesel. Dia sedih. Kesakitnya nggak sembuh-sembuh. Itu termasuk orang bersyukur atau nggak bersyukur? Bersyukur. Ayo. Nggak bersyukur berarti dapat apa? Azab kan? Ini yang nggak kita sadari. Makanya sakitnya makin parah. Makin gelisah. Makin nggak karuan. Boro-boro perbaiki sabar sholatnya. Kenapa? Ini dia. Diawali dengan tidak bersyukur. Kenapa demikian tegasnya Allah hanya mengelompokkan 2 kelompok manusia? Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Seberat apapun sakitnya, sebanyak apapun masalah kita saat ini, nikmat yang Allah berikan sebelumnya sudah jauh lebih banyak. Maka Allah tegas. Tapi Pak Ustadz, manusiawi kan, wajar dong kalau kita mengeluh pada saat sakit. Apakah manusia itu wajar? Kita lihat ayat berikutnya. Surat 7 ayat 16 dan 17. Apakah manusiawi? Apakah wajar kalau kita mengeluh? 16 dan 17. 16 dulu. Silakan Bu Dokter.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, Mm-mm. karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti Mm-mm. aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu langkah-langkahnya Kemudian ya, menghalangi jalan yang lurus. Oke, menghalangi di jalan yang lurus itu adalah lurus. langkah-langkah yang dilakukan oleh iblis. Berikutnya apa targetnya? Surat 17-nya? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi target utamanya apa? Goalnya apa? Membuat manusia itu tidak Tidak bersyukur, bersyukur. mengeluh, kecewa, kesel, marah dengan kondisi yang ada, sedih dengan kondisi yang ada. Kenapa dikejarnya ini membuat manusia nggak bersyukur? Seakan-akan tuh kondisi manusia. Iblis tahu kalau kita bersyukur bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia masuk surga di akhirat nanti. Iblis kan nggak pengen. Bisikannya apa? Manusiawi kok, wajar kok. Ini dia. Hati-hati. Mulai sekarang, bolehkah kita mengeluh? Ayo, kesel, kecewa, marah dengan kondisi yang ada? Hati-hati di sini. Allah demikian tegasnya. Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Ada yang bilang gini, Pak Ustadz, saya mengeluhnya baru dalam hati. Ya gitu kan. Belum tercetus, belum diomongin. Kira-kira aman nggak? Kita lihat sekarang. Al-Baqarah 284. Walaupun belum kita ucapkan, belum terucapkan, apa yang terjadi? Al-Baqarah 284. Hmm. Ya, silakan, Bu Dokter. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika Hmm. kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu Hmm. sembunyikan, niscaya Hmm. Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Jadi, Kuasa atas segala atas sesuatu. segala sesuatu. Kita lihat sekarang. Walaupun hanya dalam hati, ngegrundelnya, mengeluhnya, itu Allah udah perhitungkan belum? Atau Allah nggak perhitungkan? Jika kamu Perhitungkan. nyatakan, kita ucapkan, atau kita sembunyikan, Allah sudah perhitungkan kan? Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Hati-hati di sini. Walaupun baru mengeluh, walaupun baru dalam hati, Allah sudah hitung di situ. Allah sudah perhitungkan. Makanya tadi di akhirnya adalah kenapa harus bersyukur pada saat kenapa harus bersabar? Allah beserta orang yang sabar. Kenapa harus bersabar? Kita ingin masuk surga. Kita ingin dapat pahala tanpa batas. Jadi kita manfaatkan sakit itu sebagai sarana. Allah memberikan sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang sering kali kita sia-siakan. Apa bukti menyanyiakannya? Dia kesel, dia kecewa, dia sedih, dengan dia marah dengan kondisi sakitnya. Tuh. Orang yang seperti tadi, itu masuk orang bersyukur atau tidak bersyukur? Nggak bersyukur dapatnya apa? Azab kan? Mulai sekarang, ayo perbaiki sikap kita pada saat menjalani kehidupan ini, perbaiki pola hubungan kita dengan Allah, perbaiki pola kita pada saat menjalani kehidupan ini, pada saat menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Oke? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini chat ada 13. Coba ada yang pertanyaan nggak ya? Apa oh, assalamualaikum, salam kenal. Ya, salam kenal. Oh, oke.
Assalamualaikum dokter. Ustaz Belum ada tadi. Oh, ada pertanyaan Bu sih. Nova. Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Belum. Kita buka sekarang pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas prakteknya? Kalau Mas ini saya sekali lagi saya buka ya. Saya share screen lagi. Silakan di screenshot. Jadi dipakai nanti pada saat kita menjalani proses yang namanya sakit. Entah posisi kita sebagai tenaga medis ataupun non medis, ataupun kita sebagai pasien, sebagai orang yang sakit atau nanti akan sakit. Mana dia? Oh, kok ini keluar ya? Oke, saya buka. Ini dia. Ya, silakan jika ada yang bertanya Silakan Bapak Ibu. sambil kita. Nah, ini di screenshot ya. Cek, nanti kan begitu di zoom bisa dia nggak akan pecah itu. Foto, screenshot, tap, simpan. Ada 10 langkah, pola menggabungkan pola sehat, menggabungkan Al-Quran dan medis. Oke, screenshot. Ini dia poin 1 sampai 10. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya tutup dulu ini ya. Sudah di screenshot ya? Ya. Oke, tutup dulu. Ya, silakan ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau ada yang ingin membantah? Boleh. Saya nggak setuju Pak Ustadz. Ayo kita sama-sama diskusi di sini. Ustadz mohon bisa ini lagi tadi yang 10 tadi belum sempat screenshot. Oke, saya buka dulu ya. Saya buka lagi ya. Bu, Mohon maaf. Bu dokter itu ada pertanyaan kayaknya Bu bisa dilihat di ini sambil saya buka lagi. Dari Ada Bu Rita pertanyaan nggak tadi? Farida. Oke. Alhamdulillah ilmunya Ustadz. Jazakallah khair. Ini juga yang selama ini Ana jalankan dalam menghadapi ujian sakit yang kita tengah hadapi. Dan ini banyak membantu kondisi fisik dan psikis kita dalam menjalani sakit ini. Ya, ini sharing ya dari Bu Rita. Sharing aja ya. Baik. Sekiranya sudah menjalani ya metode pola 1, 2, 3, 4, silahkan sampaikan ke kerabat kita. Misalkan profesi ibu sebagai tenaga medis ataupun medis, baik tenaga medis ataupun terapis, poin 1, 2, 3, 4, 5-nya ini biasanya lost tuh. Tiba-tiba langsung kan, yang diterapi langsung sakitnya kan Bu, yang dihandle langsung sakitnya kan. Yang diterapi itu justru rohaninya dulu. Medis pun mengakui, ya namanya sakit itu persentase terbesar dari pengaruh kejiwaan kan Bu, psikisnya kan. Iya, beresin dulu, benerin dulu. Jadi bahasa sederhananya yang diterapi itu ya kolbunya dulu, ruhaninya dulu. Jangan dia masih ngeluh, masih kecewa, masih sedih, langsung di treatment, langsung diterapi dan nanti lakukan poin 1, 2, 3, 4, 5 baru masuk ya ke poin ikhtiar. Setelah poin yang kelima, 1, 2, 3, 4-nya sering ngelos di sini. Ayo, tentu kita ingin ya memiliki pohon amal. Tentu kita ingin menambah pahala kita yang ada. Untuk itu, selama ini perbuatan baik menolong orang sudah sering kita lakukan. Supaya, satu lagi, apapun yang kita kerjakan itu memang bernilai pahala, tentu lakukan poin-poin memang Allah perintahkan. Libatkan Allah sejak awal. Selama ini Allah dilibatkan itu di awal, di tengah, apa di akhir? Ayo. Sering Ya kan? Iya, udah pontang-panting sana sini, duit udah habis, semua dokter udah didatangi, semua terapis udah dicoba, herbal udah makan semuanya, nggak semua baru nyerah kepada Allah. Ya Allah, tolong dong ya Allah. Telat kan begitu kan?
Dari awal lah. Bahkan sering kita dengar gini, Bapak Ibu kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, ayo kita berdoa. Berarti libatkan Allahnya apa? Di akhir juga itu kan. Pola-pola kayak gini loh kita benerin dulu. Libatkan Allah itu yang boya di awal. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan apapun masalah kita gitu loh. Betul, Ustaz. Oke. Sebentar. HP saya mau lobet bentar. Sambil menunggu Ustadz, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Nggak bertanya tuh ada dua loh Bu Dokter kemungkinannya. Satu memang sudah paham, atau yang kedua sama sekali nggak tahu gitu loh. Saya khawatir yang kedua. Ya, kalau Ya, emang belum tahu, belum jelas Baik, tanya. Ustaz. Ya saya berharap syukur-syukur udah tahu ya, udah paham cara-caranya. Alhamdulillah. Kan itu tadi, dua kondisi. Dia nggak bertanya satu karena memang sudah paham, atau karena bertanya karena bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. silakan Bapak Ibu Ustaz. Mudah-mudahan yang sekalian. pertama ya. Oh, silakan Pak Mudah-mudahan yang Sri. pertama. Pak Sri ya, ini Pak Sri Gunawan ya. Ya ini Bu, Silakan. mungkin bukan pertanyaan ya, lebih ke ini, apa namanya, Sharing, berbagi. sedikit Sharing ya. apa namanya, sharing-sharing Ustaz, ya. Ya, silakan, Tadi sering silakan, kita silakan, Pak. dengar mungkin sering kita dengarkan kadang di medsos kan, kalau budaya kita di akhir-akhir ingin minta tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Iya. di Timur Tengah info-infonya itu mereka itu justru muhasabah dulu. Ini kenapa saya sakit? Banyak istighfar, bertobat. Kemudian apa namanya? Mungkin dengan mendekatkan diri lebih kuat kepada Allah. Tapi budaya kita seringnya kan udah pontang-panting cari obat sana sini, baru udah capek, udah lelah, baru cari pasrah Allah. sama Allah. Sebenarnya kalau dibilang terlambat, memang terlambat. Tapi daripada sama sekali masih mendingan juga, Ustaz kan? Daripada enggak ya. Fatawakal ala Allah kan gitu. Betul. Itulah. Kan kalau dari awal prasangkanya udah melibatkan Allah. Tidak melibatkan Allah, suruh kita capek-capek, pikiran kemana-mana. Justru harusnya kan melihat diri kita dulu seharusnya kan, seperti itu. Betul. Baik. Jadi kayak apa namanya, mungkin Ustaz sampaikan juga bahwasanya kita kan ada hati, ada pikiran, ada jasad, ada nafsu, benar, ada lengkap ada iya. Ada apa namanya tadi, ruh kan, jiwa kan. Iya, ada jasmani jiwa, betul. Seringnya kita itulah mungkin belum pandai atau belum terbiasa. memahami bagaimana memposisikan diri mana yang seharusnya kita lakukan dahulu. Ruhnya dulu yang menggerakkan badan, kan ruh kita, jiwa kita. Oke, betul. Pertanyaan sekarang gini, kenapa harus ruh dulu yang kita beresin? Kenapa harus ruh yang kita menjadi komando kita? Itulah karena nanti menurut ya. Karena yang nanti diminta pertanggungjawaban jasmani apa rohani? Rohani. Nah, ruhnya nggak diikut sertakan.
Nanti begitu diminta pertanggungjawaban, celaka nggak jadinya? Nah, Ya kan? Secara ya akal logika pada saat sakit pasti secara akal logika tuh mengeluh, kecewa, kesel, mungkin marah dengan kondisi yang ada. Tapi secara keyakinan, oh ini atas izin Allah. Ini sarana saya untuk bersabar. Kenapa? Bonus bersabar itu adalah bersama Allah. Bonus bersabar itu adalah dapat pahala tanpa batas. Kan gitu sahabat. Harusnya dipakai keyakinan. Berikutnya, poin pertama gini. Secara umum, pada saat ada permasalahan apapun bentuknya, entah masalah sakit, entah masalah keuangan, masalah dengan keluarga, kita terjebak ke permasalahannya kan. Kita fokus ke permasalahannya. Nah, sekarang kita balik. Kalau melihat dari kacamata kita, nggak ada orang yang mau punya masalah, nggak menyenangkan bawaannya mengeluh. Tapi tenang sejenak, mulai introspeksi diri, mulai muhasabah, apa maksud Allah ngasih masalah ini ya? Kenapa kok sakit saya nggak sembuh-sembuh ya? Ini testimoni Pak, kejadian nyata. Waktu kami ada kajian di Cipanas, ada seorang ibu, mereka pasangan suami istri, ya, suami istri, dua-duanya dari angkatan. Si istrinya ini sakit miom dan nggak mau dioperasi. Karena usia masih muda, kalau dioperasi diangkat rahimnya kan nggak bisa punya anak. Oke? Kemudian ngaji lah, seperti kayak sekarang. Diskusi, tanya jawab. Ternyata apa yang ketahuan? Penyebabnya. Si istri ini bawaannya benar-benar nggak, apa istilah, boro-boro taat, bawaannya marah-marah aja sama suaminya. Kesel aja, bentak-bentak aja. Ditanya sama Pak Guru kemudian, ibu ingin sembuh nggak? Ingin. Mau nggak minta maaf sama suami, sama bapak, sama suaminya? Iya Pak Guru. Tanya suaminya, Mas, mau maafin nggak mbaknya? Iya Pak. Begitu saling memaafkan, benar-benar sama nangis bro. Memaafkan dan janji memperbaiki sikapnya, terutama si istrinya. Apa yang terjadi? Hilang Pak miomnya. Dokter bingung. Ibu berobat kemana? Itu yang terjadi loh. Kan jelas. Innallaha masabirin. Allah beserta orang yang sabar. Begitu dia tahu kondisi yang ada, begitu dia tobat nggak gila lagi, Allah kan legit. Jadi unik macam-macam. Ada yang lebih unik lagi. Berapa tahun yang lalu, ada seorang ibu masih usia muda, 30-an kalau nggak salah, sakit leukemia stadium 4. Leukemia stadium 4. Sudah divonis dokter, dia akan meninggal, umurnya nggak akan panjang, 1-2 bulan lagi lah. Nah, datanglah Pak Guru ke sana, diskusi, tanya jawab, kemudian penyebabnya apa? Ternyata si ibu tadi yang sakit, ibu muda tadi, mereka sekeluarga bawaannya kesel aja sama pengemis. Benci aja. Kesel gimana? Masih muda-muda kok pada minta-minta bukannya kerja. Gitu Pak. Oke. Dan itu diakui. Ya, mereka ngakui. Ditanya, pengen sembuh nggak? Ya pengen Pak Guru. Mau nggak minta maaf? Loh gimana caranya Pak Guru? Yuk datengin pengemis, minta maaf dan janji setelah saat ini nggak akan lagi ngejek pengemis, nggak akan lagi menghina. Mereka cari ya, waktu itu pas kebetulan juga lagi pembersihan dan sulit, akhirnya dapat dihadirkan ke rumah sakit, mereka sekeluarga mohon minta maaf, kemudian janji nggak akan ngulangi lagi, sembuh ya. Ya kan? Jadi sembuh tidaknya, besar berat atau ringannya penyakit itu bukan karena tingkat kualitas sakitnya berat sampai stadium 4 atau 5 dan lain-lainnya, tapi dia menjadi berat, menjadi sulit sembuh kalau Allah tidak menolong. Dia menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi cepat sembuhnya kalau Allah menolong. Kan gitu poinnya. Intinya ke sana. Jadi ilmu yang tadi saya sampaikan, metode saya sampaikan, kan tinggal di copy paste lariin ke permasalahan hidup. Betul nggak? Bukannya kesehatan loh. Metode tadi sebenarnya bisa kita copy paste, pindahkan ke permasalahan yang lain. Bukannya masalah sakit. Itulah Ustadz, kadang kan orang karena tidak paham, tidak yakin. Jadi
mencari-cari Terjebak ke permasalahan. yang Cari-cari. Benar. yang belum pasti. Padahal kalau Benar. memahami Ada di ayat-ayat Allah Al-Quran kan kan? sudah jelas kan. Kalau kita Benar. betul bersungguh-sungguh minta sama Allah dengan sabar, dengan salat, seolah ada ketemu jawabannya. Cuma kadang kita tidak mau prosesnya, sabar, tidak menjalani dulu, Benar. tidak pasrah dulu, Kita, tapi banyak mengeluhnya dulu. betul Pak, kita lebih taat ke Google Map. Benar nggak? Begitu suruh belok Iya, kiri, belok kiri. Belok kanan. Benar kan? Putar-putar balik. Tapi di Al-Quran sampaikan ini. Dibaca, iya. Oke, iya, diperbaiki bacaannya silahkan, betul. Tapi ingat, iya, Al-Quran itu adalah pedoman untuk seluruh manusia. Dia menjadi petunjuk dan berkah bagi orang yang meyakini. Jadi bukan iya, hanya sekedar dibaca, tapi dipakai. Manual iya, booknya dipakai. Itu betul. loh. Nah, kajian kami di situ, Pak. Kita membahas ayat demi ayat yang kemudian, kan ayat kita nggak banyak. Bahkan kalau dilihat satu persatu, itu kan ayat yang familiar kan. Semua mungkin sudah Iya, hafal, mungkin juga pernah dengar, tapi prakteknya. iya. Ini yang kita lupa. Ayat ini dipakai saat kapan gitu loh. Jelas, Ustaz, Nah, ibaratnya dalam tubuh kita ini kan semuanya kan makhluk Allah ibaratnya, sel-selnya, organ-organnya. iya, Kalau betul-betul betul. kita manage dengan Kalau baik seperti Ustaz sampaikan tadi, kalau dikelola benar dengan baik, semuanya seimbang, insya Allah normal sehat kan gitu. betul. Ada seonggok daging, kalau itu sehat, makankan sehat. Itu kan hati kan? Iya, Itu kan dua makna kan? Bisa hati ya, memang hati sebagai dia memang bentuk wujudnya, fisik, atau kolbu kan? iya, Nah, untuk itu metode yang disampaikan Pak Guru adalah 7 ilmu penjernih hati. Sabar, ikhlas, sholat menuju khusyuk, tawakal, bersyukur, berprasangka baik tapi waspada, dan zikir perbuatan. Semuanya ada 7. 7 disebut apa? 7 ilmu penjernih hati supaya hatinya bersih, kolbunya bersih, insya Allah jiwanya pun akan bersih. Itu amin, Pak. insya Allah. Itu ya. Sudah jam setengah 10 lewat dari yang ini. Ya Kayaknya nggak ada yang Ustaz, bertanya lagi yang lain. Cukup ya. insya Allah Bu berkah Dokter, Ustaz. ada yang amin amin sama-sama Pak. Oke, ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup Bu Dokter. Cukup ya. Bu Dokter Endah di mic-nya dibuka lagi Bu. Tadi di ke Maaf, maaf. unmute itu. Nah, Ya, oke. Ya, ya, oke. udah nggak ada Cukup pertanyaan, ya. Ustadz. Ya, Nggak ada silakan pertanyaan. disimpulkan, Ustadz. Baik. Jadi pola tadi, pola saat bagaimana menggabungkan Al-Qur'an dan medis itu sebenarnya bisa kita pakai juga pada saat kita menjalani permasalahan yang lain. Semua kita yang hidup ini pasti Allah uji. Kenapa? Pada saat kita mengakui beriman, Allah nggak akan biarkan, Allah akan berikan namanya ujian. Ujian itu sesuatu yang enak atau yang nggak enak? Kok enak, bonus namanya. Iya, Sesuatu yang ringan atau terasa berat? Berat. Ada ujian. Ujian Tuhan itu kan meningkat. Ya wajar terasa berat. Kenapa? Dari ujian SD ke SMP pasti lebih berat ketimbang ujian masuk TK. Dari SMP ke SMA pasti lebih berat ketimbang masuk SD. Kan gitu. Terasa lebih berat, tapi tenang aja. Kenapa? Allah jelaskan. Al-Baqarah 286. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tenang aja. Seberat apapun masalahnya, Allah jelaskan tadi. Hai manusia, tenang aja. Bersama kesulitan ada kemudahan kok. Di 2 kali Allah menyampaikan, bersama kesulitan ada kemudahan. Soal Syirah ayat 5 dan 6. Berikutnya, tenang aja, kenapa? Masalah rezeki. Allah sudah berjamin apa? Seluruh makhluk bergerak bernyawa, Allah jamin rezekinya. Bahkan makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa tapi tidak bisa bergerak sekalipun, Allah tetap jamin rezekinya. Artinya apa? Selama masih ada nyawa, kita punya nyawa, Allah jamin rezeki kita. Apa janji Allah yang lainnya? Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Imran ayat 2 atau Al-Baqarah 255 ayat kursi. Jadi dalam hidup itu tadi, libatkan Allah itu di awal, bukan di tengah, bukan di akhir. Itu dia. Kenapa? Karena ayat jelas. Semua adalah wewenang Allah. Yasin ayat terakhir. Berikutnya, apapun kejadian,
Itu atas izin Allah, kemudian hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Surat Yunus ayat 107. 10:107. Nah, pakai ayat-ayat tadi, ayo praktekkan, ayo bukti benar nggak apa yang saya sampaikan tadi. Metode ini Pak, pernah disampaikan di forum para calon dokter, plus hadir juga ada beberapa dokter pembimbing, dan nggak ada yang bisa membantah satupun. Nah, tinggal sekarang yang hadir di sini apakah ingin mempraktekannya atau hanya sekedar pengetahuan. Itu pilihan lagi loh Pak. Oh iya benar, benar, benar. Yaudah besoknya lupa. Itu kan? Nah, karena yang kami sampaikan di sini adalah ilmu terapan, insya Allah, dan ini sudah kita buktikan Pak. Jadi pesan dari guru kami Pak Antono, jangan sampaikan sebelum terbukti. Jangan sampaikan sebelum kita praktek. Kenapa? Kita tentu saya nggak ingin masuk kena ayat 61, ayat 2 dan 3. Yuk kita buka dulu ya sebelum ditutup. Surat 61, ayat 2 dan 3. Apa bunyinya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Nah, itu. Ngeri kok kena ayat ini. Surat 61, ayat 2 dan 3. Silakan, dokter. Dibaca, Bu. Belum ditayangkan, Ustadz. Belum ditayangkan. Sudah? Itu sudah? Belum. Maaf. Belum keluar? Sudah. Oke, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat ini pertama akan mengena kepada para pendakwah. Dia ngomong doang, tapi dia nggak kerjakan. Dibenci Allah. Ngeri kan? Dibenci Bu Dokter aja sudah nggak enak, dibenci Allah lagi. Satu. Yang kedua, sering kita bilang, ya udah bersyukur aja, ya udah bersabar aja. Kita sering ngomong, tapi kita nggak tahu cara melakukannya. Ayo. Untuk itu, pelajaran kami di sini adalah supaya apa yang kita katakan, saya beriman kok. Loh, Bapak nggak pernah buktinya. Banyak ngeluh. Saya bersyukur kok, loh, masih banyak ngeluh. Saya bersabar kok, buktinya masih ada kata tapi. Kata tapi itu gini, Pak. Kan saya udah sabar, Pak Ustadz. Tapi, nah, gitu kan. Kok masa saya nggak selesai-selesai. Tapi, nah itu orang bersabar atau belum? Nah, ini. Masih ada kata sambung. Tapi, kan kayak gitu kan. Oke, itu dulu. Baik, dengan diwakili oleh Bu Dr. Enda, sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Bu Dokter. Ya, Ustaz. Saya Terima maafkan dan kasih. saling memaafkan. Sebagai penutup, sama-sama kita saling memaafkan. Baik, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Formatnya doa. Jadi, bukan kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk sebulan, itu kan hadiahkan Al-Fatihah ini sebulan. Kita yang langsung menyampaikan ke yang kita tuju. Bukan. Yang diajarkan oleh guru kami, Pak Antono, formatnya doa. Doa itu adalah apa? Kita mohonkan kepada Allah agar Allah yang menyampaikan. Ya, begini caranya ya bagi yang masih baru. Baik, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing, pada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Serta juga ya Allah, mohon ya Allah, fadilah dari surat Al-Fatihah yang kami bacakan ini Engkau sampaikan juga kepada saudara-saudara kami yang berada di belahan dunia yang lain, yang saat ini sedang tertindas, teraniaya, terzalimi, wabil khusus yang berada di Palestina, Gaza, dan sekitarnya. Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana. Ihdina syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi formatnya seperti itu, Bapak Ibu yang baru ikuti kajian, ya. Ya, kita sampaikan pertama ke Rasul dulu, Al-Fatihahnya, kita mintakan kepada Allah. Berikutnya yang kita ingin tuju satu persatu. Misalkan, ini misalkan saja, anak kita bermasalah, nakalkah atau apapun, ya. Tamat tadi, sampaikan dulu, ya Allah, hamba ucapkan surat Al-Fatihah ini, mohon ya Allah fadilahnya sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW keluarganya. Berikutnya baru mohon ya Allah sampaikan kepada mungkin anak kita. Sebutkan namanya. Demikian juga pada saat sakit. Sakit itu kan tadi disampaikan. Itu kan makhluk Allah juga. Ada bakteri, mungkin ada virus. Sampaikan juga ya Allah fadilah Fatihah ini pertama ke Rasul, yang kedua untuk sakit hamba ini ya Allah. Al-Fatihah. Gitu formatnya. Oke? Ya Bu Nova, terima kasih juga sudah hadir. Baik, yang benar datang dari Allah, sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Fedi. Bapak Ibu sekalian Terima kasih, Pak juga Ustadz. terima kasih Terima atas kasih. kehadiran dan partisipasinya. Sampai ketemu di acara ikon berikutnya. Maaf Bu, Terima ini ada kasih. rekamannya Bu. Ada Pak, ada. Silakan Oh. lihat di YouTube Edi Iskandar. Oh baik, makasih Bu. Ya. Ya, Jazakallah makasih khair juga. Ustadz. Bapak Ibu Yuk, sekalian, Bu. mohon maaf Terima bila ada kasih. kekurangan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.